Untuk membayar pengobatan ayahnya, pemuda ini mencoba untuk menjual jimat kesayangan ayahnya. โทษปั๊มซ้ำปีศูนย์มวยมวยมาแล้ว Sebelum itu, kita kembali dulu nih ke masa lalu. Ada seorang pengusaha yang dicegat oleh pembegal. Lalu dia ditembak sampai nyawanya tidak terselamatkan. Nah, jimatnya itu diambil oleh pembegal ini. Bertahun-tahun kemudian, ada seorang pemuda bernama Ake yang sedang kebingungan untuk membayar biaya pengobatan ayahnya di rumah sakit. Ketika sedang melihat-lihat fotonya bersama ayahnya, dia kepikiran sesuatu nih. Dia berniat untuk menjual jimat yang selalu dipakai ayahnya ini. Barangkali ada nilainya untuk membayar pengobatan ayahnya ini. Jimatnya pun ketemu. Dia pun langsung mencari tahu tentang jimat ini di internet. Menurut internet, jimat ini termasuk jimat langka dan bernilai sangat tinggi. Lalu, Aki ini pun mulai mencari-cari tuh ahli jimat ternama di daerahnya. ระวังกันด้วยนะช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะเนาะ Keesokan harinya, Ake pergi ke pasar jimat untuk mengetahui apakah jimat ayahnya ini asli atau palsu. Dia masuk ke salah satu toko dan bertemu dengan pemiliknya, namanya Seng Paradise. Nah, Seng ini juga termasuk ahli jimat ternama di situ. โทษปั๊มซ้ำปีศูนย์ Jimat-jimat yang dibawa sama Ake pun langsung diperiksa oleh Seng, termasuk salah satu jimat yang langka ini. Oh iya, nama jimatnya itu adalah Somdech. Setelah diperiksa oleh Seng, semua jimat ini adalah asli kecuali Somdech. Somdech memang terlihat sangat tua, tapi sayangnya ini bukan yang asli. Walaupun begitu, Seng bilang ini tetap ada nilai jualnya. Seng menawarkan 1 juta bat atau kisaran 500 juta rupiah kepada Ake untuk semua jimat yang dia bawa. Tapi entah kenapa Ake masih ragu nih, dia masih berharap kalau Somdechnya ini asli. Jadi dia bilang dia mau lihat-lihat dulu ke toko yang lain. Entah kebetulan atau enggak, ada ahli jimat yang lain ke tokonya Seng. Seng bilang, Tidak perlu ke toko lain. Ini kebetulan ada teman saya, silahkan dicek saja. Ake pun mempersilahkan temannya Seng ini untuk mengeceknya. Nah, kata temannya, Somdech ini memang palsu, tapi memang ada nilai jualnya. Di situ Ake mulai percaya nih. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Muai. Nah, Muai ini adalah seorang influencer jimat. Muai langsung ikut nimbrung nih. Dia ikut ngecek keaslian dari Somdech yang dibawa Ake ini. Muai bilang kalau Somdech yang dibawa Ake ini sepertinya asli. Ngedengar hal itu, Ake mulai goyah lagi nih. Di situ terjadi perdebatan kecil nih antara Muai dan juga Paseng. Karena Paseng bilang kalau Somdech ini palsu. Tapi anehnya, tiba-tiba Paseng masuk ke dalam lalu keluar membawa uang. Dia menambahkan jumlah tawaran untuk membeli semua jimat-jimat yang dibawa Ake itu, termasuk Somdech. Lalu Muai bilang ke Ake nih, kalau misal dia masih ragu, coba datang ke pameran jimat di hari Minggu nanti. Karena di sana bakal ada kompetisi untuk mengecek keaslian jimat. Ake pun setuju nih untuk membawa Somdech ke pameran jimat nanti. Mendengar hal itu, Paseng pun marah karena menganggap Muai telah mengambil kliennya. Muai menawarkan bantuan nih ke Ake. Kalau misalnya Somdech itu asli, dia bakal bantuin Ake buat ngejual Somdech itu. Tapi dia meminta sekitar 10% dari penjualan Somdech nanti. Ake pun menyetujuinya. Nah, sebenarnya Muai ini adalah anak dari ketua asosiasi jimat ternama yang ada di daerah itu. Jadi dia banyak belajar nih dari ayahnya, makanya dia percaya kalau Somdechnya Ake ini adalah asli.
Muai pun penasaran nih sama latar belakang Ake. Nah, Ake pun cerita kalau ayahnya itu dulunya polisi, tapi sudah lama pensiun. Bahkan ketika Ake belum lahir, ayahnya sudah tidak bekerja lagi jadi polisi. แจ้งวัฒนะนะจ๊ะพ่อเศรษฐีใหม่ ไปแล้ว Kalian masih ingat kan di awal tadi aku cerita ada pengusaha yang dibegal. Nah, Ake setibanya di rumah, dia nontonin tuh berita-berita tentang pengusaha itu. Kata saksi mata yang ada di TKP, peluru sangat banyak di sana, tapi anehnya hanya satu peluru yang bisa menewaskan pengusaha itu. Tapi sayangnya, jimat yang selalu dipakai pengusaha itu tiba-tiba hilang dan sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Nah, jimat yang dimiliki Ake sekarang itu bentuknya sama persis loh, seperti jimat yang dimiliki oleh pengusaha itu. Sesuai janjinya, Muai bertemu dengan Ake di pameran jimat pada hari Minggu itu. ซื้อร้อยขายล้านง่ายขึ้นนั่งขายแล้วก็ซื้อขาย Banyak banget yang datang di sana termasuk Seng dan juga ketua asosiasi jimat yang tidak lain adalah ayahnya Muai. Ake dan Muai langsung mendaftarkan diri nih untuk mengecek keaslian dari Somdech ini. Ketika hasilnya keluar, ternyata benar aja Somdech yang dimiliki Ake adalah Somdech yang asli. Semua orang langsung berkumpul untuk melihat Somdech itu. Termasuk ayahnya Muai, dia menghampiri Ake dan memberikannya kartu nama. Barangkali sewaktu-waktu Ake membutuhkan dia. Kalau dilihat dari ekspresi Muai, kayaknya hubungan ayah dan anak ini kurang baik ya. Suasana di sana udah mulai gak kondusif tuh, karena semua orang berbondong-bondong pengen ngeliat Somdechnya Ake. Akhirnya mereka berdua keluar dari tempat itu. Ake bisa bernapas lega nih karena akhirnya dia bisa membayar pengobatan ayahnya yang di rumah sakit. Muai kan berjanji mau ngebantu ngejualin Somdechnya. Nah, malamnya Ake nonton tuh live streamingnya Muai. Tapi nggak lama ada pesan masuk dari seseorang yang menanyakan keberadaan Somdech. Namanya itu adalah Victor. Nggak perlu waktu lama, tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang ke kamar Ake dan langsung menghajar Ake sambil menanyakan tentang Somdech itu dan menyuruh Ake untuk menyerahkan Somdech itu kepada dia. Tapi untungnya nggak lama Seng datang tuh. Akhirnya pemuda ini langsung kabur. Kedatangan Seng ini dia menawarkan dengan harga tinggi untuk mendapatkan Somdech itu. Dia sampai membawa koper yang isinya uang semua. Tapi kata Ake, Somdech itu nggak di dia, tapi ada di rumah sakit. Dia simpan di ayahnya. Mereka langsung pergi ke rumah sakit. Lalu Ake mengambil Somdech ini dari ayahnya. ได้วันนี้แน่ๆครับเสีย Tapi ketika sama Seng dicek, ternyata Somdech itu palsu. Merasa dibohongi, Seng pun langsung marah dan sempat tantrum di dalam rumah sakit itu. แป๊บนึงนะพี่ Ake bingung nih, kenapa Somdech itu jadi palsu. Padahal Somdech itu adalah barang yang sama yang dia bawa ke pameran. Di sini Ake udah mulai curiga nih ke Muai. Tapi karena belum ada bukti, dia mau mastiin dulu. Tidak lama, dia mendapatkan kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ketika di rumah duka, datang seorang pelayat yang ternyata kepala polisi di daerah itu. Dia mengakunya dulunya adalah atasan dari bapaknya Ake ini. Bapak ini pun memberikan kartu namanya kepada Ake, supaya Ake bisa menghubunginya kapanpun apabila Ake memerlukan bantuan. Masih penasaran sama pencurinya, Ake pun mendatangi Muai. Tapi anehnya Muai seolah tidak kenal sama Ake. Bahkan ketika mau mendekati Muai pun dia langsung dihadang sama pengawalnya Muai.
Malamnya, Ake ini langsung menonton live streaming Muay. Benar saja, Somdech itu ada di Muay. Jadi ketika di pameran, Muay kan kegirangan banget tuh, terus meluk Ake kan. Nah itu ternyata cuma trik dia, biar bisa masukin Somdech yang asli ke mulut dia, dan menukarkannya dengan yang palsu. Karena Ake nggak tahu harus minta bantuan ke siapa, akhirnya dia menghubungi Victor. Yap, pemuda yang waktu beberapa hari kemarin menghajar Ake. Mereka pun ketemuan. Awalnya Victor ini menolak karena kata Victor dia nggak perlu tuh bantuan siapapun. รู้อยู่แล้วว่าพระอยู่ Tapi karena Ake ini ngerengek di depan umum, akhirnya Victor mau nih kerjasama sama si Ake. ให้ผมไปด้วยนะพี่ Mereka berdua pun berencana untuk mencegat Muay di jalanan sepi ketika dia mau pulang ke apartemennya. Ketika ditodong sama pistol, Muay sangat ketakutan dan dia berkata kalau jimat Somdech itu udah nggak sama dia. Karena Victor dan juga Ake ini tidak percaya, akhirnya Muay dibawa tuh ke gudang kosong. Setelah dikurung di lemari es, mereka pun menginterogasi Muay. Ketika Muay melihat Ake, dia langsung minta maaf ke Ake karena dia telah mencuri Somdech itu. Tapi Somdech itu memang udah nggak ada di Muay. Jadi kata Muay, sebelum Ake dan Victor ini nyegat Muay, dia udah duluan dicegat sama sekelompok begal di jalan. Sampai pengawalnya pun terluka parah. Muay bilang dia memang tidak tahu siapa yang mengambil jimat itu. Tapi dia tahu kepada siapa jimat itu akan dijual. Menurut Muay, kolektor inilah yang akan membeli jimat itu. Karena selain dia sanggup membayar harga tinggi, ternyata kolektor ini juga sedang mengumpulkan 5 jimat milik Bosrat. Bosrat itu yang tadi di awal kita ceritain ya. Pemilik asli jimat Somdech yang dimiliki oleh Ake sekarang. Besoknya, mereka pergilah ke tempat kolektor itu. Di sini mereka berpura-pura sebagai influencer untuk melihat jimat-jimat dari kolektor tersebut. อ๋อ นี่ทีมงานใหม่หมวย Ternyata Somdech-nya itu belum ada di dia. Tapi dia sedang menunggu seseorang nih yang mengklaim kalau dia itu memiliki Somdech itu. Jadi nanti dia mau meminta Muay untuk mengecek keaslian dari Somdech itu. Kolektor ini pun menunjukkan jimat-jimat lain milik Bosrat yang sudah dia miliki. Kata dia sih tinggal menunggu Somdech itu, koleksinya pun akan lengkap. Gak berlangsung lama, orang yang mengklaim mempunyai Somdech asli itu datang. Nah, kolektor ini menanyakan ke Muay, apakah dia mengenali orang yang ada di CCTV ini. Tapi ketika Muay melihat CCTV itu, tiba-tiba aja orang itu dibawa masuk ke dalam mobil van putih dan langsung pergi begitu aja. Melihat hal itu, AKCS ini langsung berlari keluar dan mulai mengejar mobil van putih itu. เนี่ย มึงอยากโดนโฮอินวันใช่ไหม Ternyata orang yang tadi itu diculik sama Seng CS. Muay melihat ada barang-barang milik dia, lalu Muay mengecek lengan orang itu. Ternyata ada bekas gigitan, karena Muay ingat betul ketika dia dibegal, dia menggigit lengan salah satu pembegal itu. มึงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าพระ Akhirnya orang ini mengaku kalau dia itu hanya suruhan. Dia disuruh oleh ketua asosiasi jimat, yang tidak lain adalah ayahnya Muay. Ternyata dia ke tempat kolektor ini untuk menjual jimat yang lain. Dia sengaja tuh bilang kalau dia punya Somdech yang asli, supaya kolektor itu mau menemui dia. Seng CS, Muay, dan Victor mulai menyerah nih, karena jimat itu udah ada di tangannya ayah Muay. Yang pasti udah sulit lah buat mereka ambil. Seng dan Muay malah adu mulut gitu, mereka sering menyalahkan.
แค่อยากปล่อยภาพไปช่วยพ่อจนพ่อตายหา Di situ Ake sempat kesel tuh karena jimatnya kan milik dia dan awalnya itu untuk membayar pengobatan ayahnya. Tapi kenapa dia malah keseret ke masalah besar seperti ini? Akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mendapatkan jimat itu kembali. Besoknya Ake menelepon ayahnya Muai. Dia bilang kalau dia ingin menjual somdes itu kepada ayahnya Muai. Ake tidak sendirian ke sana, dia ditemani oleh Victor. Dan Ake menyebut Victor ini adalah kakaknya supaya Victor ini diizinkan masuk juga ke dalam toko itu. Di sini ayahnya Muai nggak tahu nih kalau Ake itu sebenarnya udah tahu kalau dia dalang dari pencurian jimat itu. Ketika ayahnya Muai memeriksanya, dia tuh langsung bilang kalau ini adalah palsu. Nah, Ake pura-pura terkejut tuh dan tetap kekeh kalau ini adalah yang asli. เก๊เก่า ลุงเห็นด้วยลุงยังให้บัตร ที่จะเอาพระเก๊มาหลอกลุงแล้วล่ะ Ayahnya Muai pun mengeluarkan satu baki yang penuh dengan tumpukan somdej. Dan dia menyuruh Ake untuk memilih apakah di antara ini ada yang asli. Karena ayah Muai tahu nih kalau Ake itu bukan seorang ahli jimat. Ake bilang kalau dia tidak bisa memeriksanya, tapi dia membawa orang yang bisa mengecek keaslian dari jimat-jimat ini. Gak lama, masuklah Muai dan juga Seng CS ke dalam toko itu. Muai dan juga Seng CS ini membawa pelaku pembegalan jimat itu. Nah, dari situlah ayahnya pun sadar kalau ternyata mereka ini udah tahu kalau dia adalah dalang utama dari pembegalan jimat somdej itu. Terjadi adu mulut di sana antara Muai, ayahnya dan juga Seng. แต่พ่อก็เป็นคนสั่งให้พวกมันทำอะ พ่อต้องต่อสู้กับมันมาตลอด Tiba-tiba muncul kepala polisi dan bawahannya ke toko itu. Dia meminta ayahnya Muai ini untuk memberikan somdej yang asli kepada dia. Dia bilang kalau somdej itu akan dijadikan barang bukti atas kasus Bosrat 30 tahun yang lalu. ขอใช้อำนาจของผู้รับผิดชอบคดีรอบสังหารนายรัตนบัณฑ์ Dan kepala polisi itu bilang bahwa salah satu pelaku dari pembegalan Bosrat itu adalah seorang polisi yang tidak lain adalah ayah kandung dari Ake. Ayahnya Muai mulai curiga nih, karena kasus itu kan udah 30 tahun yang lalu. Seharusnya kasus itu udah kadaluarsa. Ake yang kebingungan, dia teringat tuh kata-kata kepala polisi waktu melayat. Dia bilang kalau ayahnya Ake ini sangat menuruti perintahnya. Dari situ dia sadar bahwa yang memerintah ayah Ake untuk membegal Bosrat adalah kepala polisi itu sendiri. Tiba-tiba saja Victor langsung menodongkan pistolnya dan menembak kepala polisi. Terjadi baku tembak di sana dan semuanya terluka parah. Hanya Ake yang tidak terluka sedikit pun. Seng yang masih sadar sempat menunjuk ke arah jimat itu sebelum akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi ternyata Victor pun masih selamat. Dia menodongkan pistolnya ke arah Ake dan menyuruh Ake untuk menyerahkan jimat itu kepadanya. Ternyata Victor adalah anak dari Bosrat itu. Ketika pembegalan, dia ada di mobil yang sama dengan Bosrat. Nah, sama Bosrat, dikasihlah jimat itu kepada Victor. Ayah Ake ini yang menemukan Victor dan menyelamatkannya. Sebenarnya dia dapat perintah untuk menghabisi Victor juga, tapi ayahnya Ake ini memilih untuk menyelamatkan Victor. Awalnya ayah Ake berniat untuk mengembalikan jimat itu kepada Victor. Tapi entah kenapa malah dia ambil lagi dan dia pakai. Jadi tujuan Victor sebenarnya adalah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Untungnya pistol Victor ini pelurunya habis. Tapi ketika Victor lengah, tiba-tiba Muai menembaknya. Muai juga mengarahkan tembakannya ke Ake. Tapi untungnya Ake bisa kabur dari toko itu. Tidak berselang lama, polisi pun datang. Dan yap, yang selamat hanya Ake. Ternyata
Ake berhasil menemukan Somdesh itu dan menyembunyikan di dalam mulutnya. Cerita pun selesai. Menurut kalian gimana nih teman-teman tentang film ini? Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa nonton film aslinya ya. Jadi kalau aku simpulkan, di film ini mereka itu percaya bahwa jimat itu membawa keberuntungan dan dapat melindungi seseorang. Tapi itu balik lagi dari kepercayaan masing-masing. Karena menurut kepercayaan aku, keberuntungan, kesuksesan, perlindungan itu datangnya hanya dari Yang Maha Kuasa. Nah, sekian alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya you nonton lebih semangat lagi nih bikin alur cerita yang lain. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.